Bisa, Pak? Baik, selamat sore Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ridwan. Waduh, nampaknya hari ini adalah hari yang spesial bagi Bu Aida nih, karena saya lihat di wajahnya berbinar-binar begitu, nampak luar Sama biasa Pak kayaknya. Ridwan pasti berbinar-binar kan auranya udah bagus juga. Baik, nampaknya karena ada sesuatu yang menggembirakan nih hari ini buat Bu Betul, Aida nih. Pak, betul Betul. Baik. sekali. Heeh. Mohon maaf, Ibu Aida sebagai apa nih di sekolah yang Kebetulan sebagai kepala sekolah, Bapak. Alhamdulillah, luar biasa nih. Semangat terus, Mbak Ida ya. Insya Nah, Allah. kalau ngelihat dari pancaran aura dan inner beauty-nya juga yang begitu luar biasa, kayaknya ada sesuatu nih, ada perencanaan atau apa nih yang akan digarap di masa-masa yang akan datang. Minimal lah dalam waktu 3 bulan ke depan nih, Bu Aida. Oke, sebenarnya saya punya satu perencanaan nih, Pak. Mhm. Saya itu pengen memperluas area bermain di sekolah. Wow, keren. Nah, Luar biasa. ya, Iya. tapi cuman ya, karena kita tempatnya di dalam Mhm. dan kita juga ada masalah dengan pendanaan, Mhm. saya sedikit bingung mencari rencana apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk terwujudnya kegiatan ini gitu Pak. Baik, oke. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama nih membuat perencanaannya, Bu Aida? Rencananya sih sudah hampir 6 bulan ke belakang. Mhm. Cuman realisasinya belum bisa saya lakukan karena saya rasa kok semua tuh masalah aja gitu yang muncul tuh bukan ada sesuatu pencerahan gitu Pak. Baik, Bu Aida, Ya, berbasis kepada perencanaan yang sudah direncanakan Bu Aida, kira-kira, 6 bulan yang lalu kan proses, planning-nya. Ada hambatan apa nih kira-kira yang mengganjal untuk, merealisasikan sebuah perencanaan itu, Bu Ida? sebetulnya lebih cenderung pada pendanaan loh Pak. Mhm. Karena emang kita kan bukan sekolah besar. Cuman Betul, saya selalu selalu ingin punya sesuatu yang beda dibandingin sekolah lain. betul. Pendanaan yang sampai saat ini tuh masih belum bisa ngumpul-ngumpul aja gitu. Siap. Ah, gini Mbak Ida, dalam dalam sebuah pekerjaan yang mulia, ya tentunya kita juga punya disebutnya punya mitra ya di sekolah itu. Bagaimana kalau Bu Aida, nah sekarang sudahkah menggulirkan sebuah keputusan atau kebijakan berkaitan dengan perencanaan yang begitu luar biasa yang memang itu kan fasilitasnya untuk anak-anak juga kan ya, untuk anak-anak juga. Apakah di situ Bu Aida pihak-pihak yang sudah, apa namanya, terkait yang sudah diajak berdiskusi atau curah pendapat untuk keluar dari permasalahan ini Bu Aida? Sempat bicara dengan yayasan, tapi ya cuman yayasan bilang kita tunggu dulu deh. Mungkin nanti ada dana-dana yang kira-kira bisa keluar, Mhm. mungkin dikeluar apa dicurahkan, tapi kan waktunya nggak kita belum jelas juga, Pak. Makanya itu yang menjadi kemudian aduh gimana ya, kapan ya, pengennya pengen cepet-cepet, tapi dananya dari mana ya, seperti itu. Baik, besaran dananya kalau boleh tahu nih Bu Aida? Karena kita Ya, sangat tertarik juga nih dengan kegiatan yang akan digelar seperti itu Bu Aida. besaran dananya mungkin sekitar antara 200 sampai 300 juta. Wah, luar biasa ya, amazing juga nih. Ya, Iya, ya kalau kita boleh ke IMF ya mencairkan dana itu, wah keren ya, luar biasa. Bu Aida, baik, eee, saya pengen tahu, dalam perencanaan kira-kira rentang waktu yang akan ditempuh untuk menyelesaikan, perencanaan ini berapa lama, Bu Aida? sebetulnya sih pengen saya tahun ajaran baru itu sudah ada lagi Bang, baru, Pak. Maksudnya Betul. sarana itu sudah ada pada saat tahun ajaran baru. Mhm. Cuman ya melihat kondisi keuangan, saya juga masih berpikir, apakah rencana itu bisa terwujud dalam waktu dekat apa tidak. Baik. Sudah adakah langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan ini, Bu Aida? Selain berbicara dengan yayasan, saya belum berani untuk mengatakan pada kepala pada orang tua murid ataupun alumni-alumni ya, Pak, ya. Mohon? Masih masih rada ragu, masa sih minta duit kayak gituan ke orang tua murid, kan mereka sudah membayar uang uang pembangunan atau gitu gitu, Pak. Jadi itu masih, aduh gimana ini bisa berhasil apa enggak, seperti itu, Pak. Baik, Bu Aida. Sesungguhnya begini, Bu Aida, dalam proses, pembangunan yang sifatnya fasilitas untuk umum, kayak di dunia pendidikan, kita mengenal ada dana partisipatif ya dari mitra kita, termasuk dari alumni tentunya. Nah,
kenapa enggak, kita kan di situ membuka peluang. Ada infak, ada ya seperti itulah kalau di dalam agama kita ya. Ada infak, kemudian kita juga kan ketika kita membuka keran-keran itu artinya kita membuka peluang orang lain berbuat baik, ya seperti itu. Jadi jangan merasa canggung lah, jangan merasa ragu untuk membuka peluang-peluang itu, karena saya yakin itu adalah sebuah kesempatan juga bagi kita semuanya, Bu Aida. Nah itu dia Pak, mungkin, kebiasaan dari kecil kali ya, saya tuh tidak biasa untuk meminta. Jadi, masih terbawa oleh individu, jadi saya Betul, masih menganggap, "Oh itu tuh saya," gitu, padahal sebenarnya kan bisa dikatakan bukan untuk saya Pak ya, untuk ya. sekolah ya Pak ya, bukan Organisasi jadi ini kan mewakili. ya, Iya, betul. jadi ya mungkin mindset saya masih belum bisa saya rubah, seperti itu Pak. Baik. Eee, Sebentar Bu Aida, kira-kira pembangunan yang diprioritaskan ini kemanfaatannya untuk apa Bu Aida? Sebetulnya saya pengen membuat taman baca di atas, jadi kita udah lantai 2 nih, ada satu Mhm. satu lantai, satu di atas ada satu bagian belakang itu, dia tempatnya bisa kita buat dak gitu Pak, maksud saya nanti Betul. anak-anak situ bisa jadi ruang baca atau misalkan nanti jadi untuk kumpul sama untuk kegiatan-kegiatan anak lah, Iya, betul. seperti itu. Luar biasa. Jadi ini adalah penambahan fasilitas yang dialokasikan buat, apa namanya, kenyamanan putra-putri kita ya, anak-anak kita, Betul sehingga betul. betul-betul mereka, punya, ruang lain selain di ruangan kelas untuk menikmati dan melaksanakan proses pembelajaran, mungkin seperti itu ya, Bu Aida? Iya, betul betul Pak. Nah, Apakah apakah, desainnya itu cukup aman bagi anak-anak kira-kira, Bu, dia? Karena itu kan ada di lantai berapa? ya, Di lantai 2 ya, di lantai 3, lantai 3 lantai Pak. 3 bahkan, bagaimana, Bu Aida? Justru itu yang sudah kita kebetulan, yayasan juga seorang desain interior Pak. Jadi Mhm. beliau biasanya sudah memikirkan. Hanya saja itu saya bilang tadi Pak, saya tuh, untuk sebetulnya bisa membuat proposal, cuman aku rasanya minta aja sih, kan itu kan anunya sekolah gitu loh. Itu mungkin Tapi yang tapi nggak apa-apa, Bu Aida, karena yayasan juga kan udah welcome, udah begitu, apa namanya, setuju mungkin dengan ini ya. Tinggal kita menggelindingkan ini aja, menggelindingkan bolanya, sehingga betul-betul, ketika bola itu sudah digelindingkan, yayasan akan semakin responsif, seperti itu. Bahkan orang-orang, termasuk orang tua, maksudnya sebagai mitra di dunia pendidikan, mereka akan melihat, apa namanya, action kita, "Wah, kayaknya ini program baru nih untuk anak-anak, apalagi taman baca itu akan memberdayakan anak-anak nah ya, sehingga mereka punya ruang yang sangat bebas. Nah, gelindingkan aja oleh kita Bu Aida bolanya, supaya nanti kan gayung bersambut, nah seperti itu Bu Aida. kemudian saya bisa merubah mindset nih Pak. Yang saya bilang tadi, mungkin mindset saya kebiasaan seperti itu, jadi pada saat saya memegang sekolah, saya merasa kenapa sih kan orang tua sudah dibebani, kenapa mesti Betul. membebani lagi gitu, seperti itu. Wah, luar biasa nih. Jadi struggles banget Bu Aida nih. Baik Bu Aida, eee, satu pertanyaan terakhir Bu Aida, berbicara tentang perencanaan yang akan digulirkan yaitu taman baca. Oke. Kira-kira, melibatkan, pihak manakah, eee, proses desainnya ruangan baca itu, Mbak Oh, Ida? kalau ruangan baca kemungkinan besar yang mendesain adalah dari yayasan sendiri karena beliau dari desain interior. Cuman kalau nanti seperti apa ruang baca itu eee, apa namanya, kegiatannya itu aku Mhm. bekerja sama dengan pendongeng Pak, komunitas dongeng Bandung. Oh, betul. Jadi saya rasa saya sebenarnya iri dengan TK-TK sekolah besar yang punya perpustakaan, Mhm. terus perpustakaan itu tidak hanya untuk pribadi, tapi bisa untuk lingkungan sekitar, seperti itu. Baik. Kira-kira tindak lanjut ketika itu sudah terwujud, sudah ada mitra yang bisa diajak berkolaborasi kayak, apa namanya, komunitas pendongeng tadi, apa kira-kira tindak lanjut Bu Aida dalam mewujudkan cita-cita dan impian yang hebat ini? Ya mungkin yang tadi saya bilang, saya merubah mindset saya, kalau memang itu bukan kepentingan saya, tapi kepentingan orang banyak. Seperti itu mungkin ya, Pak. Wah, luar biasa Bu Aida. Terima kasih atas kebersamaannya di Siap, siang hari ini, luar biasa. Ini adalah sangat inspiratif, program yang sangat luar biasa dan mulia karena apa? Berhubungan dengan bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita semuanya, sehingga kita boleh dikatakan berpihak kepada murid ya Bu Aida. Luar biasa. Salam sukses buat Aida dan terima yayasan juga semoga kasih. lebih luar biasa lagi dan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.